Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya tentang eh, kebolehan menjamak sholat. Sesungguhnya para ulama sepakat bahwa menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di Arafah itu hukumnya sunnah. Demikian juga menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di Musdalifah. Selain di dua tempat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas dari mereka memperbolehkannya, meskipun mereka berselisih pendapat tentang kapan saja diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya melarangnya secara mutlak. Kemudian, perbedaan pendapat tersebut pertama karena mereka berbeda di dalam menafsiri hadis-hadis tentang menjamak sholat dan cara pengambilan dalilnya yang memperbolehkan hal tersebut. Mengingat semuanya itu berupa tindakan-tindakan yang syarat dengan kemungkinan-kemungkinan, bukan ucapan-ucapan. Kemudian yang kedua, mereka berbeda di dalam menilai sahih dan tidak hadis-hadis tersebut. Dan yang ketiga, mereka berbeda tentang boleh dan tidaknya menggunakan pendekatan kias di dalam masalah ini. Nah, di antara hadis-hadis yang ditafsiri secara berbeda-beda tersebut, yang pertama hadis Anas yang telah disepakati kesohihannya dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana ia berkata, karena Rasulullah idza ratahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. Bahwa Rasulullah apabila bertolak sebelum matahari tergelincir, beliau menangguhkan sholat zuhur ke waktu asar, kemudian beliau berhenti dan menjamak kedua sholat tersebut. Dan apabila sebelum bertolak matahari sudah condong, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian menaiki kendaraan. Nah, kemudian yang kedua, hadis Ibnu Umar yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah idza a'jala bihi as-sayru fi safari yuakhirul maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya. Aku melihat Rasulullah apabila tergesa-gesa untuk bepergian, menangguhkan sholat maghrib untuk dijamak dengan sholat isya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Malik dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dhuhra wal asra jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah menjamak sholat zuhur bersama sholat asar atau menjamak sholat maghrib bersama sholat isya, bukan karena alasan dalam suasana takut dan bukan dalam ataupun saat bepergian. Nah, menafsiri hadis-hadis tersebut, para ulama yang memperbolehkan menjamak sholat mengatakan bahwa boleh menangguhkan sholat zuhur ke sholat asar dengan syarat-syarat tertentu. Ulama-ulama Kufah menganggap hadis-hadis tersebut tidak mengandung hukum yang membolehkan menjamak sholat, karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan menjamak, melainkan melakukan sholat zuhur pada akhir waktunya. Lalu dilanjutkan dengan melakukan sholat asar pada awal waktunya. Jadi seakan-akan terkesan menjamak. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menceritakan tentang Jibril sebagai imam sholat. Kata mereka, berdasarkan hal ini, berarti hadis Ibnu Abbas adalah sahih, karena berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak boleh menjamak sholat di luar bepergian tanpa ada uzur. Maksudnya, tidak boleh melakukan dua sholat sekaligus pada waktu salah satunya. Penafsiran mereka juga berpedoman pada hadis Ibnu Mas'ud. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Dia, Rasulullah selalu sholat pada waktunya, kecuali sholat zuhur bersama sholat asar di Arafah, dan sholat maghrib bersama sholat isya di Jam'u.
Nah, kata mereka, hadis ini mungkin bisa ditakwil seperti takwil ulama Kufah atau seperti takwil eh, yang lain. Pada dasarnya, menurut hukum asal, sholat itu dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan. Kita tidak boleh mengalihkan hukum asal dengan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan. Adapun hadis yang diperselisihkan kesohihannya adalah hadis yang bersumber dari Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Annahum kharaju ma Rasulillah ama Tabukin. Fakana Rasulullah yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i. Qala fa akhara as-salata yawman thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jam'an thumma dakhala thumma kharaja fa shalla al-maghriba wal 'isya'a jam'an. Sesungguhnya para sahabat itu berangkat ke perang Tabuk bersama Rasulullah. Beliau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Ia berkata, pada suatu hari beliau menangguhkan sholat. Kemudian beliau keluar lalu menjamak sholat zuhur dan sholat asar. Setelah masuk, kemudian beliau keluar lagi dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Jika hadis Mu'adz ini sahih, tentu lebih jelas daripada hadis-hadis sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar atas kebolehan menjamak dengan syarat-syarat tertentu. Karena yang jelas beliau menyegerakan sholat isya ke waktu sholat maghrib. Tetapi mereka juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah hanya menangguhkan sholat maghrib pada akhir waktunya, lalu beliau melaksanakan sholat isya pada awal waktunya. Soalnya di dalam hadis tersebut tidak disebutkan dengan tegas kalau beliau menjamaknya. Jadi ucapan perawinya yang mengandung kemungkinan. Adapun jalur kias yang diperselisihkan adalah mengkiaskan sholat-sholat lainnya dalam bepergian dengan sholat di Arafah dan di Musdalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa sholat yang wajib saat bepergian itu boleh dijamak dengan dasar bahwa para sahabat pernah menjamaknya di Arafah dan di Musdalifah. Ini adalah pendapat dari Salim bin Abdullah yang memperbolehkan kias seperti itu di dalam hal ibadah. Dan kias seperti ini itu hukumnya lemah. Itulah hal-hal yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat tentang masalah kebolehan menjamak sholat. Wallahu a'lam bishawab.